mungkin slide sebelumnya. Pada hari ini, pada pagi ini kita akan bicara mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi di dalam peraturan pengadaan barang dan jasa. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa untuk pengaturan penyediaan barang dan pengadaan barang dan jasa sudah menggunakan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2021. Nah, peraturan ini menggantikan peraturan Menteri PUPR tahun 2014 tahun 2020. Ya, karena sejak tahun 2021 ini kewenangan pengaturan pengadaan barang dan jasa dikembalikan kepada LKPP. Dari dulu ya bolak-balik saja ya. Dulu juga dari PUPR, mungkin Departemen PU ya dulu ya. Kemudian kepada LKPP, dikembalikan kepada kita beberapa tahun silam. Nah, sekarang kemudian balik lagi ke LKPP. Sebetulnya peraturan tadi, ya mungkin slide berikutnya. Next slide. Nah, ini bila ada yang bertanya, ya kami silahkan, walaupun sudah di luar dari acara ini pun boleh saja dikirim ke WA saya. Insya Allah kami akan menjawabnya. Oke, baik. Slide berikutnya. Ini terkait dengan outline hari ini, yaitu terkait dengan kita membicarakan sedikit latar belakang, lalu penerapan SMKK, lalu model dokumen pemilihan seleksi. Nah, ini ada baik ini untuk jasa konsultansi konstruksi ya Pak ya, seleksi, jadi ada personel, ada biaya penerapan SMKK, lalu ada model dokumen pemilihan seleksi jasa pekerjaan konstruksi. Ini bukan seleksi. Mohon maaf ini salah ketik ya. Kalau seleksi kan hanya untuk konsultan. Baik, slide berikutnya. Nanti ada SSUK dan lain sebagainya. Nah, ini latar belakangnya. Nah, ini sebetulnya dimulai tahun 2017 sebetulnya, yaitu dengan banyaknya kecelakaan konstruksi dan juga kegagalan bangunan ya. Ini mohon maaf, saya backgroundnya tidak bisa pakai ini Mbak Ulfa karena kemudian tidak apa-apa, nggak kelihatan langsung saja di ini. Terus kemudian dari banyaknya kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan tadi, kemudian kita menyadari, para pimpinan PUPR menyadari, ternyata memang bukan hanya masalah K3 saja, tetapi juga masalah-masalah lain ya, dari seperti keteknikannya, jadi kualitas metodologi, kemudian kualitas gambar untuk menggambarkan metodologi pekerjaan, lalu terus kemudian kualitas bahan, kualitas workmanship ya, pekerjaannya, kemudian peralatannya, juga kualitas peralatannya, dan tentunya kualitas pekerja ya. Dan juga sekarang ada pandemi, ya nanti kita juga akan bahas sedikit, dan terkait dengan lingkungan dan sebagainya. Nah, mungkin slide berikutnya. Nah, ini di tahun 2017, sebetulnya ada 2017 ya. Oke, nah ini bagus. Ini 2017, ini ada 2017 ada dari bulan Agustus ya sampai bulan Desember itu ada 8 yang viral. Yang tidak viral tentunya juga banyak. Kemudian tahun 2018 juga banyak karena ini juga dari tahun bulan Januari. Nah, ini kemudian tahun 2018 awal disusun Komite Keselamatan Konstruksi dan kemudian dirapatkanlah di sana.
Kemudian salah satu temuannya adalah budaya keselamatan konstitusi kita memang masih rendah, ya. Dan juga ada beberapa hal lain yaitu terkait dengan pengawasan, ya. Kemudian juga ahli etika konstruksi dan tugas keselamatan konstruksi yang masih kurang, dan tenaga kerja secara umum kompetensinya juga masih kurang. Kemudian tahun 2019 juga berlanjut lumayan, ya, cukup banyak, bukan karena apa-apa, tapi karena kita sudah mampu menangkap atau mendengarkan kecelakaan-kecelakaan yang terjadi, dan ini pun masih banyak, ya, karena kita tentunya dengan keterbatasan tenaga kita hanya pilih beberapa yang kemudian kita lakukan investigasi. Tahun 2020 berkurang sedikit itu karena pandemi, ya, jadi kegiatan konstruksi agak menurun juga. Lalu tahun 2021 juga ada beberapa. Nah, ini beberapa permasalahan sebetulnya ini kurangnya koordinasi dan komunikasi. Nah, mungkin tidak banyak yang menyadari pentingnya koordinasi dan komunikasi. Lalu lemahnya desain untuk konstruk, ya. Desain tadi, gambar, ya, desain dalam yang diwujudkan dalam bentuk gambar itu tidak siap untuk dikonstruksi. Jadi ini adalah kelemahan dari tahapan perancangan, dimulai dari sana. Kemudian pada tahapan pelaksanaan, soft drawing-nya juga sebetulnya tidak cukup detail, tidak cukup detail untuk dilakukan konstruksi, sehingga masih ada ruang untuk menerjemahkan lain oleh pelaksana di lapangan. Nah, ini kejadian ini sangat jelas terjadi untuk kecelakaan yang terakhir terjadi 3 minggu yang lalu, itu seperti itu, ya. Kejadiannya gambar desain untuk melakukan pembongkaran ini pembongkaran, ya, bukan. Jadi ada 5 pilar yang hanya hanya bergeser 15 cm dari posisi awal. Tapi karena memang ini kontrol kualitasnya itu sangat ketat, sangat besar, sangat bagus, sehingga itu diminta dibongkar. Bayangkan membuat pilar hanya bergeser 15 cm minta dibongkar. Memang ada yang 35 cm, ya. Jadi 15 sampai 35 cm, Pak. Jadi ada 5 pilar yang kemudian diperintahkan dibongkar. Sampai di sini bagus, ya. Jadi artinya apa? Kualitas itu sangat diperhatikan. Namun demikian pada saat penggambaran pembongkaran itu tidak cukup detail, sehingga pelaksana di lapangan kemudian memberikan interpretasi yang berbeda. Akibatnya apa? Akibatnya viral video ada pilar, ya, setinggi 15 meter, tapi sudah di tinggi 5 meter, sebetulnya jadi tinggal 10. Dibongkar bagian bawahnya, kemudian ambruk menimpa ekskavator. Syukur alhamdulillah tidak meninggal, ya, operatornya ini. Tapi ini viral karena ada video kesannya itu salah satu ekses dari 4 ekses itu benar-benar tertimpa oleh pilar yang segede gaban itu. Terus kemudian kelemahan berikutnya adalah SOP-nya itu sering belum ada, ya. Kalaupun sudah ada kemudian lalai atau abai, ya. SOP itu ya SOP saja, tidak pernah dibaca. Kalau dibaca juga tidak benar-benar mengerti apa yang tersurat di sana di SOP itu. Harusnya kan dipahami lalu dilaksanakan. Lalu tahapan dan metode kerja hanya dibuat sebagai syarat administrasi. Nah, ini bahaya sekali. Capek-capek kita menyusun peraturan segala macam, hanya pemenuhannya itu ecek-ecek, ya. Nah, ini
Ini barusan saya ini menonton TV itu ada orang Jerman menyampaikan komentar kepada pekerjaan orang Jepang, ya. Orang Jerman terhadap orang Jepang. Mereka bilang apa ya? Intinya relentless pursuit to perfection. Ya. Jadi upaya yang tidak kenal lelah untuk mencapai kesempurnaan. Mereka sudah paham kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa kita capai, tetapi upaya untuk mencapai kesempurnaan itu lain lagi. Ya. Makanya disebutkan kualitas atau workmanship-nya pekerjaan-pekerjaan kita itu mereka bisa mencapainya, sementara kita tidak cukup di dalam menyampaikan, ya, di dalam menyampaikan itu ya sekedarnya saja. Nah ini antara lain adalah akibat dari salah satunya adalah pelaksanaan SOP itu ya sebagai syarat pemenuhan persyaratan saja, tidak untuk diikuti, tidak untuk memberikan. Jadi tidak ada ya adalah tentunya, tapi ini kan saya hanya ini. Tetapi dibandingkan dengan ini tadi di Jepang ya, ini kita tidak ada relatif ya, tidak ada kebanggaan, upaya atau kebanggaan untuk memberikan yang terbaik produknya apapun itu ya, mau kalau bangunan, mau jembatan, mau jalan, mau gedung, mau bendungan, mau apapun ya. Nah itu kita masih belum sampai pada tahapan. Nah ini orang Jepang ini. Nah Cina Korea sudah ya mulai, Cina pun sudah mulai. Cina pun tidak main-main, mereka sudah mulai banyak ya. Kualitasnya sangat bagus. Salah satunya tadi 5 pilar, jadi dibayangkan itu harus dibongkar karena masalah imperfection. Nah ini adalah jumlah kasus ya lumayan ya, meningkat ya, tapi peningkatan ini perlu dilihat bukan hanya karena terjadi peningkatan secara memang kemudian memburuk suasananya, tidak, tetapi karena kemampuan dari kami Komite Keselamatan Konstruksi untuk mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Lanjut. Nah ini kemudian tadi saya sebut ini lanjut. Nah ini sedemikian hebohnya tahun 2017-2018 akhirnya dihentikan oleh Bapak Menteri PUPR. Pokoknya sampai proyek bisa menyampaikan hasilnya itu dengan bagus, metode-metodenya dan segala macam, baru boleh lanjut. Nah ini kemudian slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Nah ini adalah dampak kecelakaan konstruksi. Coba kita lihat di sebelah kiri itu ada reruntuhan formwork, ya bor, ya di Bogor. Lalu ada banjir, tol Purbalenyi, ya. Lalu ada kebakaran, ini kebakaran pipa, ya. Akibat kecerobohan, ya. Terus kemudian yang sebelah kanan tengah itu dinding pembatas hotel, ya hotel. Sebelahnya juga hotel runtuh, hanya 3 orang meninggal. Untungnya hotel sebelahnya tidak apa-apa. Nah sebelah bawah, gambar bawah itu adalah pier head, ya, ambruk. Jadi ini masalah ketidaksempurnaan dari pekerjaan. Jadi perlu kita ketahui ya permasalahan SMK itu bukan hanya K3 tetapi termasuk di situ, makanya namanya bukan SMK 3 lagi tetapi sistem manajemen keselamatan konstruksi. Karena apa? Karena keselamatan konstruksi adalah integrasi 4 hal. Nah ini Bapak Ibu saya tekankan sekali lagi, jangan didiskon hanya menjadi K3 ya. SMK bukan hanya masalah K3 tetapi terkait dengan mutu K3
lingkungan, dan lalu lintas. Digabungkan jadi satu, sehingga SMKK ini benar-benar menjadi sistem manajemen yang terintegrasi. Nah, ini ada level mikro, makro, miso, sama makro ya. Nah, ini dampak kecelakaannya macam-macam, ada mulai dari perlambatan proyek, cost overrun, lalu manusianya ada yang luka-luka, bahkan ada yang meninggal, kerusakan lingkungan, dan sebagainya. Bahkan perusahaannya juga dianggap tidak kompeten. Ya. Nah, ini kemudian bisa terjadi kontrak kritis, menyebabkan kerugian negara. Nah, kemudian ada lagi potensi perselisihan, ya, termasuk antara kontraktor utama dengan subkon. Ya. Lanjut. Kemudian, nah ini tadi saya sebutkan level kematangan dari budaya berkeselamatan kita memang masih pada tahapan reaktif. Kalau ada geger-geger baru heboh gitu ya. Kalau begitu ada kecelakaan baru heboh. Nah, tetapi pada saat kejadian tidak ada kejadian, nah ini tadi business as usual, tidak melakukan masalah SMKK ini ya sekedarnya saja, termasuk pada saat menawar juga sekedarnya saja. Nah, ini menunjukkan bahwa budaya berkeselamatan belum terpenuhi, ya. Masih levelnya masih level 2 dari 5 level. Lanjut. Ini adalah 5 masalah strategis yang akhirnya kita bisa didefinisikan, yaitu kegiatan konstruksi tidak memperhatikan keselamatan konstruksi, mutunya kurang, masalah K3-nya kurang, masalah lingkungannya juga kurang terperhatikan, dan lalu lintasnya juga masih kacau. Kemarin contohnya ya, pada saat kami melakukan setelah bagian dari investigasi, setelah dirasakan siap, begitu kami ke lapangan, apa yang terjadi? Untuk menuju ke lapangannya saja, ke titik kumpul tadi, kita kesasar-sasar. Dan banyak jalan-jalan akses ke proyek yang berhubungan dengan jalan-jalan masyarakat, tidak ada yang mengawalnya, tidak ada yang menunggunya. Kan biasanya harus ada flagman ya. Dan ini adalah bagian dari SMKK ya. Yaitu adalah manajemen lalu lintasnya. Jadi manajemen lalu lintas bukan hanya untuk proyek kebinamargaan, tapi juga ada untuk yang gedung, untuk yang bendungan, apapun itu, ya, apapun itu. Nah, itu manajemen lalu lintasnya harus benar-benar terperhatikan, dan sejak tahun 2021 ini adalah bagian dari SMKK. Jadi ingat ya, di tahun 2019 adalah integrasi pertama kita antara K3 dengan mutu, ya, dengan mutu. Kemudian tahun 2021 itu ditambahkan lagi dengan lingkungan dan manajemen lalu lintas. Nah, yang kedua adalah pengawasannya dirasa kurang. Tadi saya sudah sampaikan, tenaga ahli secara kuantitas juga kurang, kualitasnya juga masih kurang. Ya. Kemudian yang keempat, petugas keselamatan konstruksi dan ahli K3 konstruksi yang bersertifikat itu juga masih kurang. Yang terakhir adalah regulasi pada saat itu belum mendukung. Makanya kemudian sejak tahun 2018 kita sudah menyusun regulasi baru, makanya baru semua ini sekarang karena tadi ini untuk menyelesaikan temuan dari komite bahwa pada saat itu regulasi dianggap peraturan dianggap belum mendukung. Ya, nah akhirnya kita melakukan transformasi kebijakan ini, sebetulnya revolusi kebijakan sebetulnya. Karena apa? Tadinya hanya K3, Pak. Ya. Tadinya hanya K3, integrasi dengan mutu. Jadi salah besar kalau ada teman-teman yang kemudian bilang kita tidak mempunyai peraturan tentang SMM, sistem manajemen mutu. Nah, ini keliru. Berarti belum baca SMKK. Karena apa? SMM ini ada di dalam SMKK sekarang ini. Dulu beda ya, dulu beda. Dan tidak banyak negara yang mengintegrasikan. Kita salah satu negara yang mengintegrasikan antara mutu dengan K3 ya. Kontraktor BUMN dan kontraktor besar sudah ada yang menerapkan apa yang disebut KSMS ya, atau KMS ya. Nah, ini
Ini masih yang banyak yang belum apa namanya belum sampai ke tahap integrasi ya. Jadi kontraktor yang selain BUMN itu belum banyak yang terintegrasi. BUMN pun masih integrasinya masih ya tadi ya masih mengikuti yang non SMKK. Lanjut ya. Itu Mbak Ulfa mohon dibantu. Oke. Ini ada strategi mengatasi masalah yang tentunya perbaikan regulasi tadi ya terkait dengan aturan dan biaya, lalu pembentukan komite keselamatan konstruksi, pembinaan peningkatan kualitas SDM, salah satunya dengan kita melakukan acara ini pun itu adalah dalam upaya kita. Lalu perbaikan organisasi IHSE, yaitu dalam bentuk UKK, Unit Keselamatan Konstruksi. Ini tidak pernah ada ya, sejak tahun 2019 kita sudah ada yang disebut dengan UKK. Lalu juga di sektor pengawasan kita juga melakukan pengaturan. Lanjut, sejak dan pengaturan lebih bagus di tahun 2021. Lanjut. Kelihatannya jaringannya membuat lambat ya. Halo. Lanjut, Mbak. Oke, nah lanjut lagi saja. Ini penerapan SMKK-nya. Nah ini saya sedikit memberikan gambaran ya. Jadi jangan lagi kita pada saat bicara mengenai SMKK itu hanya masalah K3. Memang betul K3 itu adalah awalnya itu ya, embrionya. Makanya kalau ini sebenarnya adalah penggambaran saya untuk telur ini telur bebek luarnya yang sudah masak jadi luarnya warnanya hijau ya. Nah itu K3 ya adalah core-nya yang selama ini kita bahas, lalu kemudian kita temukan ternyata bukan hanya masalah K3 dan di dalam Undang-Undang Nomor 2 juga diatur tentang K4, keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Kemudian kita definisikan untuk memenuhi K4 ini maka keselamatan konstruksi harus tercapai ya. Nah, dengan apa? Ya tentunya dengan sistem manajemen keselamatan konstruksi. Lanjut Mbak. Nah ini adalah standar keamanannya. Saya tidak akan berpanjang lebar terkait dengan hal ini. Ini sistem manajemen keselamatan konstruksi itu ada 4 jenis keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan publik dan keselamatan lingkungan. Jadi ada 3, bukan hanya hanya 4, bukan hanya K3. Ya, jadi K3 adalah hanya 1 dari 4 jenis keselamatan yang harus kita capai dan ini kesemuanya kalau terjadi kecelakaan kita sebut sebagai kecelakaan konstruksi. Kecelakaan konstruksi itu ada kecelakaan teknikan, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kecelakaan pada masyarakat, kemudian kecelakaan lingkungan kita semuanya sebut sebagai kecelakaan konstruksi karena terjadi pada saat pada masa konstruksi. Metode pencegahan yaitu ada HIPAO ya atau IBPRP bahasa Indonesianya, ada prosedur kerja aman, analisis keselamatan konstruksi atau CSA ya. Ini adalah versi lebih lengkap dari JSA. Kalau JSA itu kebanyakan hanya dikaitkan dengan masalah K3. Nah ini kita CSA ada hal-hal lain terutama yang keteknikan ya itu banyak. Lalu kita ada RKK seperti biasa dulu namanya RK3K ya. Ini sekali lagi RK3K jadi adalah K3 lagi. Makanya kita ubah menjadi rencana keselamatan konstruksi. Lalu RMPK adalah dulunya adalah RMK, ini rencana mutu pekerjaan konstruksi. RMPK harus disusun oleh kontraktor.
Tentunya ada program mutu untuk konsultan, ya, mutu untuk konsultan. Lalu ada yang baru ini adalah RKPPL. RKPPL itu adalah terkait dengan lingkungan, ya, lingkungan. Nah, jadi kalau AMDAL dan sebagainya itu kan pada masa sebelum masa konstruksi. Nah, pada saat konstruksi mesti bagaimana? Nah, ini upaya untuk pemenuhan janji-janji di dalam AMDAL atau UKL-UPL ini ada di dalam apa yang disebut dengan RKPPL. Lalu ada rencana manajemen lalu lintas pekerjaan atau RMLP. Dua hal ini diambil dari Bina Marga, ya, pengaturan Bina Marga. Kita ambil karena alasan pertama itu karena banyak bentrok, ya, dengan biaya penerapan SMKK sehingga banyak menjadi temuan. Akhirnya daripada capek-capek, kita integrasikan ke dalam SMKK sekalian, sekaligus juga diterapkan untuk unit-unit organisasi yang lain. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah SMKK sebagai sistem manajemen yang terintegrasi. Ada SMK 3 di dalamnya, ada SMM di dalamnya, ada sistem manajemen lingkungan di dalamnya, dan ada sistem manajemen lalu lintas di dalamnya. Jadi SMKK ini gabungan dari 4 jenis sistem manajemen, ya. Itu diingat bahwa SMM itu adalah bagian penting, ya, karena banyak yang tidak berpikir bahwa kita ada pengaturan tentang mutu, yaitu dalam bentuk penjaminan mutu dan pengendalian mutu. Ya. Lanjut. Nah, ini adalah pengaturan sistem SMKK, ya, sejarahnya ini sebetulnya kalau Bapak Ibu perhatikan, ya, diatur di dalam PP 14, ya, tentunya ada, ya, lalu di Permen 10, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021, semuanya ini tahun 2021, kecuali yang pertama tentang ASP. Ini pun entah sempat atau tidak, ini sudah harmonisasi. Revisi Permen tentang ASP sudah hampir final, ya, sudah dalam proses persetujuan, ya. Lanjut, ya, kita cepat saja. Lanjut. Lalu untuk pengaturannya, nah ini ada Undang-Undang Nomor 2, ya, lalu ada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, masih kita mohon maaf. Mas, nggak usah, Mas. Saya lagi. Kenapa? Tadi kemana itu sudah kemana dari ya. Iya, saya lagi. Bukan bina, jangan bina. Ya. Mohon maaf, ini saya sedang ada di Denpasar ini, jadi di kamar hotel, jadi malah diganggu dulu. Nah, jadi ini ada Undang-Undang Cipta Kerja. Memang kita sekarang heboh, ya, sekarang heboh ada MK, putusan MK tentang Cipta Kerja, tapi ini masih berjalan, ya, sampai 2 tahun. Jadi kita karena ada perubahan di Undang-Undang Nomor 2, ya, kita masukkan di sini. Lalu ada PP 22, nah ini adalah pengaturan tentang Undang-Undang Nomor 2 yang selesai tahun 2020. Lalu kita revisi di tahun 2021, baru 1 tahun, dan di dalam revisi ini banyak pengaturan tentang SMKK yang didetailkan. Ya. Lalu ada Perpres 12 tahun 2020 untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah, ya. Ini sebagai perubahan atas Perpres nomor 16 tahun 2018. Ini cukup penting untuk diketahui. Lalu tentunya adalah Permen 10 tahun 2021 dan peraturan RKPP nomor 12 tahun 2021. Kalau Bapak lihat-lihat, memang banyak sekali peraturan-peraturan baru, ya, sekarang ini. Kesemuanya sebetulnya dalam rangka menciptakan pekerjaan sebenarnya. Lanjut. Nah, ini peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021
ini ada di dalam pasal 3 dan pasal 4. Nah, itu nanti disampaikan di sana. Sebetulnya ada 6 lampiran, ya. 6 lampiran. Nah, kemudian perlu kami sampaikan, ya, di dalam peraturan LKPP ini sebetulnya ini masih banyak aturan-aturan yang merefernya adalah ke peraturan pendahulu dari Permen 10 sebetulnya, beberapa istilahnya belum berubah menjadi mengacu pada Permen 10. Karena apa? Karena penyusunannya itu pada saat bersamaan, jadi sepertinya ada yang ketinggalan, ya. Jadi di dalam peraturan LKPP ini masih ada istilah CSA, padahal di Permen 10 sudah diubah menjadi CSA. Lanjut. Nah, ini pelaku pengadaan barang dan jasa, ini saya tidak perlu berpanjang lebar, tapi intinya sama dengan sejak dari dulu, ya, kecuali ada aturan PJPHP dan PPHP itu sudah dihapus sebagai pelaku pengadaan sesuai Perpres 12 tahun 2021. Lanjut. Lanjut, ya, ini pelakunya, ya, ada KPA. Nah, ini dokumen SMKK dalam tahapan pemilihan, ya. Saya tidak akan bicara tentang pelaksanaan dulu, ya. Ini kita tahapan pemilihan. Nah, kita tapi izin, ya. Saya bicara sedikit tahapan prakonstruksi, yaitu terkait dengan mungkin Bapak Ibu masih perlu kami sampaikan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 itu ada beberapa tahapan konstruksi pelaksanaan jasa konstruksi, jasa konstruksi, yaitu kita bagi menjadi 3, yaitu tahapan prakonstruksi, tahapan konstruksi, dan tahapan pasca konstruksi. Nah, tahapan prakonstruksi itu ada 3, yaitu tahapan pengkajian, tahapan perencanaan, dan tahapan perancangan, ya. Kalau pengkajian itu ya sebelum proyek mulai terbangun, ini perlu dikaji, ya. Kemudian tahapan perencanaan itu adalah FS, ya, feasibility study, studi kelayakan maupun prastudi kelayakan pun ada di tahapan perencanaan. Setelah itu tahapan DD, ya, atau perancangan. Nah, di 3 tahapan ini kita konsultan pengkajian perencanaan maupun perancangan harus menyusun apa yang disebut dengan rancangan konseptual SMKK. Nah, kami sampaikan di tahapan DD rancangan konseptual SMKK-nya itu sudah harus lengkap, memuat tingkat risiko dari desain yang dibuat. Biaya penerapan SMKK juga sudah ada di dalam EE atau HPP tadi, ya. Nah, nanti pada saat pemilihan kita bagi 2, yaitu tahapan pembangunan, ya. Kita bagi menjadi 2, di tahapan pemilihan penyedia jasa dan di tahapan konstruksinya. Nah, di tahapan pemilihan, nah ini ada dokumen penawaran teknis, RKK, di mana isinya di dalamnya harus ada RKK penawaran. Lalu ada dokumen penawaran harga, ya, di mana ada biaya penerapan SMKK. Kalau biaya penerapan SMKK-nya itu tidak dicantumkan oleh calon kontraktor, calon penyedia jasa, itu akan gugur, ya. RKK juga sama, tadi yang dokumen penawaran teknis itu ada 5 elemen, ya. Tidak ada elemen, 1 elemen gugur juga. Jadi 5 elemen ini harus ada. Lanjut. Nah, ini adalah ketentuan SMKK di tahapan pemilihan, ya. Itu sebetulnya mulainya di tahapan perencanaan. Di tahapan perencanaan itu kan mulai dari bikin BOG, ya. Lalu kemudian disusunlah RAB-nya. Ya, RAB-nya, BOG-nya tadi volume-volumenya sudah dihitung. Begini Bapak, kenapa kok harus ada lagi? Bukannya di tahapan DD sudah ada, Pak, HPP. Nah, ini, ya. Bisa jadi katakanlah di
membangun, katakanlah idenya adalah membangun jalan sepanjang 40 kilo dari kota A ke B. Begitu mau dilaksanakan, ternyata ada itu cuma 10 km dananya. Nah, tentunya ini harus di RAP-nya harus dicek lagi ya, yang dari 40 menjadi 10 ya. Bisa jadi 25%, ya, kan 40 bagi 10 kan 4 ya, kira-kira ya, menjadi 25%. Tapi terkait dengan SMKK, kemungkinan tidak ya, kemungkinan besar tidak ya, karena apa? Biaya penanaman SMKK itu tidak berbanding lurus dengan volume ya. Jadi presentasinya pun nantinya kalau Bapak presentasikan akan lebih tinggi kalau nilainya lebih kecil. Makin besar proyek, maka nilai biaya penanaman SMKK-nya memang akan lebih kecil presentasinya. Nah, setelah tahapan perencanaan pemilihan, lalu kita ada persiapan pemilihan. Nah, di tahapan persiapan pemilihan, nah ini ada hasil dokumen perancangan dibawa ya oleh si BPK, kemudian ada dokumen pemilihan. Nah, dokumen pemilihan, nah ini dipastikan oleh Pokjanya, ada semuanya, ada uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, dan penetapan tingkat risiko dari hasil dokumen perancangan itu diambil ya. Ya, penerapan SMKK tadi kan sudah diperbaiki dari HPP menjadi RAP, kemudian dicek di RAP-nya itu harus ada biaya penerapan SMKK-nya, kalau enggak ya itu dibalikin, itu harus ada ya. Nah, kemudian ditandatangani oleh BPK menjadi HPS. Nah, ini selain itu tadi terkait dengan tingkat risiko keselamatan konstruksinya, nanti akan ketahuan ini risikonya besar atau sedang atau kecil. Nah, tingkat risiko ini akan mempengaruhi kualifikasi personel manajerial yang terkait dengan ahli K3 konstruksi tadi ya. Kalau besar ya tentunya harus ahli K3 konstruksi utama atau madya 3 tahun. Kalau sedang ahli K3 konstruksinya ya madya atau muda pengalaman 3 tahun, dan kalau risiko kecil boleh ahli K3 konstruksi muda atau petugas keselamatan konstruksi. Ini ingat ya. Dan ingat ya, yang dipakai itu adalah ahli K3 konstruksi, bukan ahli K3 umum. Ya, mengapa demikian? Karena ahli K3 umum itu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup ya. Jadi ini sama seperti spesialisasi dokter ya. Ahli K3 umum ya seperti dokter umum. Sementara kalau ahli K3 konstruksi ya spesialis konstruksi. Ya. Karena macam-macam ahli K3 itu, ada ahli K3 khusus untuk mesin, electrical, mechanical electrical ya. Kemudian khusus untuk pengangkatan, macam-macam ya. Nah, kita yang dimintakan adalah ahli K3 konstruksi. Nah, kemudian di tahapan pelaksanaan pemilihan nanti ada penjelasan penerapan SMKK pada saat bidding, lalu penyampaian dokumen penawaran. Nah, ini ada RKK penawaran ini oleh calon kontraktor ya, calon kontraktor. Ada RKK penawaran, calon kontraktor dan calon konsultan pengawas atau MK ya. Ada RKK penawaran, ada biaya penerapan SMKK berdasarkan pengendalian dalam RKK. Jadi ini mengapa disebut ini berdasarkan pengendalian dalam RKK? Karena banyak yang belum bisa membuat berdasarkan pengendalian dalam RKK, kemudian main persentase aja. Ya boleh sih, nanti kan bikin persentase kira-kira menjadi kira-kira sekian gitu ya. Tapi ya itu jangan dijadikan patokan ya. Menghitungnya ya harus berdasarkan tadi pengendalian itu seperti apa. Bisa sama-sama jembatan, yang satu risikonya lebih besar daripada yang lain, walaupun sama-sama katakanlah 40 meter jembatannya. Ya. Lalu personal manajerial untuk keselamatan konstruksi tadi saya sudah ceritakan.
Setelah itu kemudian dilakukan evaluasi. Nah, evaluasi dokumen penawaran ini tentunya dievaluasi adalah personal manajerial sesuai kualifikasi risiko. Ya, tadi saya sudah sebutkan. Kalau besar itu adalah utama atau media 3 tahun, sedang madya atau muda pengalaman 3 tahun, kalau kecil muda atau petugas keselamatan konstruksi. Nah, selain personal manajerial yang dievaluasi adalah RKK penawaran juga dievaluasi. Di mana RKK penawaran itu memuat 5 elemen SMPK tadi ya, dan juga biaya penerapan SMPK pada daftar kuantitas dan harga ya. Ini Bapak-bapak perhatikan mengapa kita sebut RKK penawaran ya? Karena RKK penawaran itu berdasarkan Permen 21 ini itu RKK-nya itu RKK yang sangat diperingan ya. Lain dengan RKK pelaksanaan, walaupun secara teori harusnya sudah sama itu. Semua calon kontraktor itu harus sudah paham apa yang dikerjakan, metodenya seperti apa, dan metode untuk keselamatannya seperti apa harus jelas. Jangan sampai kita ikut tender tidak tahu apa-apa, begitu menang baru juga bingung. Nah itu tadi ini adalah model-model yang tidak sempurna dan justru kebanyakan seperti ini. Ya. Kemudian setelah menang baru bingung. Ya. Nah ini ada banyak kasus seperti ini. Lalu setelah itu setelah dievaluasi lalu dibuat penetapan pemenangnya. Perlu diingat evaluasi untuk SMPK benar-benar sangat dipermudah. Nanti kita bahas berikutnya. Lanjut. Nah ini ketentuan SMPK di dalam pemilihan. Ini untuk pengguna jasa pekerjaan konstruksi. Jadi ini calon kontraktor ya, calon kontraktor. Nah, ini menyusun dokumen pemilihan yang memuat manajemen risiko keselamatan konstruksi yang paling sedikit memuat uraian pekerjaan yang berbahaya ya, lalu identifikasi bahayanya, lalu penetapan tingkat risikonya, ya, lalu biaya penerapan SMPK pada HPS. Lalu kemudian dari sisi pengguna jasa ya, ini dari sisi PPK ya, lalu mensyaratkan dan mengevaluasi ini Pokja personel manajerial keselamatan konstruksi sesuai dengan risiko keselamatan konstruksi ya, Pokja ya. Lalu menilai RKK penawarannya apakah sudah memenuhi syarat atau tidak. Sekali lagi ini sangat dipermudah ya. Jadi tidak ada alasan wah ini bikin susah dan sebagainya ya. Benar-benar sangat mudah sampai ke tahapan terlalu mudah sebetulnya ini ya. Lalu D memberikan penjelasan terkait SMPK secara ambisi. Nah ini uraian ketentuan SMPK di tahapan pemilihan dari sisi pengguna ya. Ini yang harus dilakukan oleh pengguna. Lanjut. Nah ini pengguna jasa untuk pekerjaan konsultansi konstruksi. Ya, kalau tadi untuk calon kontraktor, ini untuk calon konsultan. Nah, ini pengguna harus menyusun dokumen pemilihan sama seperti tadi, lalu memberikan penjelasan terkait SMPK, lalu mengevaluasi tenaga ahli keselamatan konstruksi. Nah, ini perlu disampaikan bahwa di dalam konsultan pengawas sekarang ini harus ada ahli K3 konstruksi ya. Atau nantinya akan ada lagi tambahan ahli keselamatan konstruksi. Nanti aturannya sudah selesai sebentar lagi ke Kemenaker ya. Lanjut. Nah ini penyedia jasa. Dari sisi penyedia jasa maka di tahapan pemilihan ya, harus menyusun dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga sesuai dokumen pemilihan. Tentunya wajar ya, standar dari dulu juga seperti itu. Lalu yang P
menyediakan personel manajerial atau tenaga ahli keselamatan konstruksi sesuai ketentuan tadi ya. Katakan tadi kapan kita ahli K3 konstruksi utama, madya, muda, dan juga petugas keselamatan konstruksi. Perlu diingat ya, di dalam satu proyek bisa lebih dari satu ahli K3 konstruksi maupun petugas keselamatan konstruksi. Sebagai contoh, salah satu jalan tol itu ada 25 orang ya, ahli K3 konstruksinya. Lalu kemudian C, menyusun RKK penawaran dan melengkapi RKK pada rapat pre-award meeting. Jadi tadi ya harusnya sih tinggal sedikit-sedikit kalau kondisi normal. Namun tahun ini sejak lalu itu ada RKK penawaran yang RKK yang versi sangat dipermudah ya, yang tadi saya bilang ya, terlalu mudah. Kalau masih ada yang komplain, saya garuk kepala. Mau niat kerja atau tidak gitu ya. Nah, gara-gara terlalu mudah ini, begitu menang, maka RKK ini harus diupdate, diperbaiki menjadi RKK pelaksanaan yang bagus. Ya, jadi ini ya, C ya. Lalu kemudian menyampaikan biaya penerapan SMKK, nah ini untuk kontraktor pada daftar kualitas dan harga dengan besaran biaya sesuai kebutuhan. Ya, ini tidak berdasarkan persentase walaupun ada ancar-ancar lah berapa persentase itu ada itu di SE 11 yang kemudian ada di dalam lampiran PMN 10 itu ada itu ya. Bapak kira-kira ya bagi sendiri saja berapa persen itu ya. Tadi namun saya sampaikan biasanya ada kecenderungannya kalau nilai proyeknya itu makin besar, maka kalau berdasarkan persentase, maka biaya penerapan SMKK-nya tentunya juga akan turun. Nah, untuk konsultansi, ini dengan kontrak lamsam pada keluaran komponen penerapan SMKK dan daftar kuantitas, daftar keluaran dan harga ya. Kalau untuk konsultan dengan kontrak waktu, penugasan dalam biaya langsung non personel ya. Ini terkait dengan biaya penerapan SMKK-nya karena kalau untuk ini kan cuma hanya APD APK saja. Lanjut. Ini model dokumen pemilihan seleksi. Nah ini ada terkait dengan personel. Nah ini untuk jasa konsultansi ya, konsultannya. Nah nanti kan di situ ada tenaga ahli dan tenaga pendukung. Nah, ini untuk personal manajerial. Ini sekali lagi personal manajerial. Personal manajerial itu tidak digaji oleh proyek, tapi digaji oleh mohon maaf ini konsultannya. Mohon maaf, lain. Mohon maaf. Ini ada bukan personal manajerial ya, pada kontraktor ini ada konsultan. Ya ini ada tenaga ahlinya di situ. Nah, untuk tingkat risiko besar atau tinggi, maka personelnya adalah tadi saya sudah sampaikan, ahli utama K3 konstruksi atau ahli madya K3 konstruksi dengan pengalaman paling singkat 3 tahun. Untuk tingkat risiko sedang atau menengah, nah ini personelnya harus ahli madya K3 konstruksi. Sekali lagi, tidak pernah ditulis ahli K3 umum. Bapak perhatikan, sejak tahun 2008 kita tidak mempekerjakan ahli K3 umum. Kita memintanya yang spesifik spesialis konstruksi. Nah, untuk kecil, kalau tadi sedang ya, ahli madya K3 konstruksi atau ahli muda K3 konstruksi dengan pengalaman 3 tahun. Kalau kecil ahli muda K3 konstruksi. Nah, ini kalau konsultan, petugas keselamatan konstruksi tidak boleh bekerja. Mengapa ini petugas? Ini kan ahli, Pak, tenaga ahli, Pak, ya. Jadi beda ya. Ini harus S1 ini, ya.
Nah, ini komposisi personel tenaga ahli mensyaratkan tenaga ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Nah, itu saya tadi sudah bilang ada dua ya. Tenaga ahli K3 konstruksi ini sudah ada aturannya di dalam SKKNI Kemenaker ya. Sementara kalau ahli keselamatan konstruksi baru selesai disusun ya. Belum kita diskusikan dengan Kemenaker ya. Lanjut. Nah, ini contoh jasa konsultansi perorangan waktu dan juga kontrak penugasan. Ini di sini biaya penerapan SMKK-nya itu hanya APDHPK saja ya, karena nggak ada lagi ya. Ini untuk non personel, jadi dimasukkan biayanya masuk ke dalam non personel, yaitu terkait dengan APD dan APK. Nanti ada keterangannya ya, ini harga satuan ya. Lanjut. Ini untuk konsultansi badan usaha. Kalau tadi perorangan, kalau ini adalah konsultansi badan usaha dengan kontrak waktu penugasan. Ini juga sama ya. Jadi biaya penanaman SMKK-nya ya hanya APD dan APK. Ya. Kalau tenaga ahlinya tentunya di biaya langsung personel. Ya. Kalau ini kan APD APK ya, maksudnya ke biaya langsung non personel tentunya seperti itu. Lanjut. Ini ketentuan lain. Ini ada lingkup perancangan konstruksi, ada penetapan standar perancangan, penetapan metode perancangan, penyajian hasil rancangan konstruksi, metode pelaksanaan, kebutuhan sumber daya konstruksi. Nah, ini beserta rantai pasoknya. Namun disampaikan juga bahwa pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan jasa konstruksi harus mematuhi ketentuan jasa konsultan pengkajian bertanggung jawab menghasilkan data pengkajian yang aktual dan akurat. Untuk jasa konsultan perencanaan juga harus menghasilkan dokumen perencanaan yang aktual dan akurat. Untuk konsultan perancang (DED) bertanggung jawab terhadap hasil perancangan sekurang-kurangnya sampai produk perancangan tersebut selesai dilaksanakan. Lalu sepanjang lingkup dan atau kondisi lingkungan masih sesuai dengan kriteria desain awal. Dan ini perlu diperhatikan bahwa Bapak Ibu jangan sembarangan menugasi konsultan pengawas untuk melakukan review desain. Ya, bukan tugasnya. Dan bila terjadi apa-apa, ambruk dan sebagainya, kalau diubah-ubah oleh konsultan ya pengawas, lalu bagaimana nanti konsultan perancangnya ya? Kalau pada kesalahan utamanya dilakukan oleh konsultan perancang, tetapi diutik-utik oleh konsultan pengawas ya pada saat melakukan review desain. Nah, ini nanti kemudian akan menjadi keributan bila terjadi kecelakaan konstruksi. Lanjut. Ini model dokumen pemilihan untuk jasa pekerjaan konstruksi. Ini untuk kontraktor ya. Kalau tadi untuk konsultan, baik konsultan individu maupun konsultan badan usaha. Nah, ini persiapan pengadaan. Ya. Nah, ini di dalam ketentuan spesifikasi teknis harus mencantumkan uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan tingkat risiko ini oleh si pengguna jasa, oleh BPK. Ya. Kalau untuk konsultansi ya adanya di KK ya. Kalau di tadi kan untuk kontraktor di dalam spesifikasi teknis. Lanjut. Nah, ini persiapan pemilihan. Nah, tentunya dokumen-dokumen persiapan pengadaan harus direview, dicek, termasuk yang penting itu adalah uraian pekerjaan, identifikasi bahaya, penetapan risiko. Nah, ini karena semuanya nanti akan ada di HPS tuh,
Ya kan ini di tahapan persiapan pemilihan kan ada HPS, penetapan HPS oleh PPK. Lanjut. Lanjut. Halo, Mbak. Nah, ini adalah syarat-syarat umum kontrak atau SSUK. Nah, ini tugas dan wewenang pengawas pekerjaan. Ya, ini mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu pekerjaan konstruksi RMPK, Pak ya, sebagai bagian dari dokumen penerapan SMKK ini RMPK ini. Lalu yang juga berkaitan adalah nomor 4, memeriksa dan menilai mutu dan keselamatan konstruksi terhadap hasil akhir pekerjaan. Tadi ingat ya, konsultan pengawas itu sebetulnya hanya penjamin mutu. Pengendali mutunya siapa? Ya kontraktornya sendiri. Itu yang penting baik di dalam penerapan SMKK, dua tugas ini dari konsultan pengawas. Lanjut. Sebetulnya yang perlu disebut adalah konsultan pengawas itu pada saat terjadi bahaya-bahaya dia harus melaporkannya. Dan sekarang ya, kalau ada bahaya dan kemudian dilaporkan tidak ditindaklanjuti oleh PPK, nah PPK-nya yang kemudian bermasalah. Ya. Karena bila terjadi apa-apa tidak pernah memberikan surat peringatan karena konsultan pengawasnya juga tidak menyampaikannya, maka itu branding itu. Branding, ada peringatan lisan tertulis ya 2 kali, kemudian bila tidak dilaksanakan maka si PPK dapat menghentikan pekerjaan. Nah ini untuk SSUK, rencana keselamatan konstruksi. Nah ini penyedia berkewajiban untuk mempresentasikan dan menyerahkan RKK ya, pada saat PCM ya, lalu dibahas dan disetujui bersama oleh pejabat penandatangan kontrak untuk PPK ya di sini ya. Lalu pejabat penandatangan kontrak mungkin Bapak Ibu jangan agak heran ya, karena istilah ini sudah ada di tahun 2018 ya, di dalam Perpres ya. Jadi ini bisa PPK-nya tentunya sebagian besar, bisa juga oleh kasatkernya dan sebagainya. Kemudian para pihak wajib menerapkan dan mengendalikan pelaksanaan RKK secara konsisten. Nah ini ada tugas dan wewenangnya semuanya, baik pengguna, penyedia jasa kontraktor maupun konsultan sudah ada tanggung jawab dan wewenangnya. Lalu RKK menjadi bagian dari dokumen kontrak. Ini RKK ya baru ya. Lalu penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan RKK sesuai dengan kondisi pekerjaan. Lalu pemutakhiran RKK harus mendapat persetujuan dari pejabat penandatangan kontrak. Ya. Jadi jangan asal langsung revisi itu tanpa persetujuan. Namun ya persetujuan pejabat penandatangan kontrak itu ya tidak mengubah kewajiban kontraktual penyedia. Ya. Lanjut, ya hanya mengetahui. Ya. Lanjut, nah ini SSUK, pelaksanaan penyelesaian, adendum dan pemutusan kontrak. Di dalam penerapan SMKK kan tadi ada 4 dokumen ya. Ada RKK, ada RMPK, ada RKPPL, dan ada RMLLP. Nah, yang C dan D ini untuk risiko kecil, risiko keselamatan konstruksi tidak dimintakan. Ya. Itu di dalam disebutkan ya, bahwa ternyata risikonya kecil, ini nggak usah bikin RKPPL dan RMLLP, cukup RKK dan RMPK. Kemudian rencana kerja, nah ini harus jelas ya. Sering tadi saya sudah sampaikan rencana kerja itu banyak yang babak belur. Ya. Lalu organisasi kerja ini juga sering ketinggalan
Dan pada saat terjadi kecelakaan konstruksi, kebanyakan kita organisasi kerjanya, organisasi kerja waru. Semuanya mengerjakan semuanya, tidak ada pembagian tugas. Oke, ini hak dan kewajiban penyedia. Penyedia dan subkontraktor berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikut sertakan tenaga kerja konstruksinya pada program BPJS. Sekali lagi, BPJS biayanya tidak bisa dimasukkan ke dalam biaya penanaman SMK Bapak Ibu. Tapi kewajibannya disebutkan. Ya. Mengapa kok tidak dimasukkan? Karena BPJS ada undang-undang dan PP-nya sendiri sudah menyebutkan atas biaya sendiri. Jadi kita tidak bisa memasukkan ke dalam biaya proyek untuk BPJS. Kemudian dua, penyedia berkewajiban mematuhi dan memerintahkan tenaga kerja konstruksinya untuk mematuhi peraturan keselamatan konstruksi. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, penyedia beserta tenaga kerja dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi ini. Jadi jangan sampai begitu terjadi apa-apa ya. Kenapa Anda melakukan ini? Saya tidak tahu, Pak. Sosialisasi belum sampai ke kami, Abo. Ya. Sosialisasi sudah disampaikan kemana-mana. Memang banyak yang para PPK atau Kasraker itu yang kemudian mewakilkan dan sepertinya yang mewakili ini juga tidak menyampaikan, tidak membuat laporan kepada pimpinannya untuk dibaca. Itu satu hal lagi. Ada lagi bisa saja ada laporannya tapi tidak pernah dibaca oleh si PPK. Apapun ini penyedia beserta tenaga kerja konstruksinya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan konstruksi. Ini aturan hukum, Pak ya. Yang ketiga, penyedia berkewajiban untuk menyediakan kepada setiap tenaga kerja konstruksinya, termasuk tenaga kerja subkon, ya, jika ada perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai. Ya. Ini penting, Pak, karena ini diatur sebetulnya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, 51 tahun yang lalu sudah ditulis. Jangan sampai ada yang kita seringnya begitu laporan itu kok tidak pakai APD, hanya APD loh ya, sesuatu yang sangat simpel dari SMK itu hanya sebagian kecil dari aturan di dalam SMK. Kemudian kontraktor, wah itu subkon Pak. Nah, itu adalah tanggapan yang sangat keliru karena mau subkon kayak mau kontraktor kayak adalah kewajiban kontraktor utama untuk dan juga pengawas untuk tadi ya mematuhi aturan penggunaan APD dan APK. Nah ini penyedia juga melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku. Nah kalau dalam 24 jam tidak melaporkan, nah ini ada sanksinya sebetulnya. Cuma kita tidak sekeras sanksi yang ada di perusahaan di lingkungan minyak dan gas. Kalau telat lapor, maka Anda akan di blacklist oleh si penyedia jasa. Selama 1 tahun tidak boleh ikut kontrak. Lanjut. Nah ini untuk jasa pekerjaan konstruksi ya kontraktor. Hak dan kewajiban penyedia jasa terkait dengan asuransi. Nah, ini apabila disyaratkan penyedia menyediakan asuransi sejak SMPK sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. Nah, terjadinya kecelakaan konstruksi di dalam pelaksanaan pekerjaan itu ini segala risiko terhadap kecelakaan, kerusakan akibat kecelakaan, kehilangan atau risiko lain yang tidak dapat diduga. Kemudian penyedia wajib menyediakan asuransi bagi pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di lokasi kerja. Nah ini kemudian besarannya asuransi, nah ini sudah diperhitungkan dan masuk dalam harga kontrak. Lanjut. Ini ada pertanyaan banyak sekali nih.
eh, harga kontrak. Nah ini sudah jelas ya, biaya penerapan SMKK jangan lagi dimasukkan ke biaya overhead. Di dalam SPSE juga sudah ada, sudah jelas. Jadi kalau masih ada yang berbuat kesalahan, ya sudah kebangetan ini sudah 3 tahun. Ya, jadi pembayaran kepada penyedia ini ada harga kontrak, itu ada beban pajak tentunya. Keuntungan dan biaya tidak langsung ada. Biaya pelaksanaan pekerjaan, oh ya jelas. Ya. Lalu biaya penerapan SMKK. Dari sini kan sudah jelas. Biaya penerapan SMKK tidak masuk ke dalam biaya tidak langsung. Karena berkali-kali kita diskusi dengan para peserta, ini selalu saja banyak yang menganggap biaya penerapan SMKK masuk ke biaya tidak langsung. Ya. Nah, ini salah satu kontrak untuk jasa pekerjaan konstruksi. Untuk 1 hari bekerja 8 jam, ya, terdiri atas 7 jam kerja efektif dan 1 jam istirahat. Jadi harus jelas di sini, ya. Apalagi untuk risiko yang berbahaya, nah ini operatornya itu sehari sebelumnya itu sudah tidak boleh bekerja, tidak boleh bekerja, dirumahkan, ya, dibayar tapi. Mengapa? Supaya kondisinya fit, kondisi fisiknya fit untuk melaksanakan pekerjaan berbahaya. Salah satunya adalah pengangkatan gelagar. Nah, cuma dan kalau kemudian orangnya memaksa, enggak, saya sudah biasa, saya akan bekerja. Itu adalah tugas dari kontraktornya untuk memastikan untuk tidak membolehkan dia bekerja. Ya. Kemudian penyedia tidak diperkenankan melakukan pekerjaan apapun di lokasi untuk pada hari libur atau di luar jam kerja normal kecuali ini dinyatakan dalam kontrak, pejabat penandatangan kontrak memberikan izin dan pekerjaan tidak dapat ditunda. Nah, ini banyak sekali pekerjaan tidak dapat ditunda, ya. Termasuk yang simpel saja ini, saya pernah mengalami sesuatu yang sudah diajarkan pada saat saya kuliah itu adalah pengecoran. Pengecoran itu tidak boleh berhenti, tidak boleh disela dengan istirahat makan siang kayak apa, enggak bisa. Ya. Nah, itu udah keburu berubah sifat-sifat betonnya. Nah, ini yang banyak tidak disadari oleh tukang-tukang, ya, dan pengawasnya pun mengizinkan. Ini sesuatu yang keliru, ya. Oke, ini terkait dengan hari kerja, ya, bisa kita lewat saja. Lanjut. Nah, ini hak dan kewajiban peserta. Ini di dalam SSUK penyedia berkewajiban untuk mendapatkan lebih dahulu persetujuan tertulis, ya, pejabat penandatangan kontrak sebelum melakukan tindakan-tindakan, ya, ini mensupkonkan. Nah, ini kemarin ada yang nanya, Pak, kalau ada supkon pengguna harus tahu nggak, ya? Ya harus tahu dong. Nah, ini kebetulan dari sisi pengguna kemarin nanya, ya harus tahu dong. Kalau tidak dilaporkan, nah itu adalah kesalahan dari kontraktor, ya, tegur. Ya. Lalu menunjuk personal manajerial yang namanya tidak tercantum dalam lampiran ASSKK. Ya. Nah ini lalu mengubah, nah ini, ya, pokoknya harus ada persetujuannya, mengubah dan memutakhirkan dokumen penerapan SMKK. Ya. Mengapa? Ya, kalau dibuat menjadi makin mudah, ya, mumet nanti, ya, tiba-tiba kecelakaan saja. Nah, kecelakaan ini ingat, ya, kecelakaan konstruksi itu, kecelakaan kerja saja, ya, itu setahun berapa? 180.000 kasus per tahunnya. Meningkat terus selama 10-12 tahun, ya. Tadi ini 120.000 kasus. Sekarang sudah mencapai 183.000 kasus. Yang mungkin sekarang agak turun karena pekerjaan lebih slow dari kemarin, ya. Lanjut. Share materi Pak Brawijaya penting. Iya, ini materinya tentunya di share, ya, full file, ya.
Ya, untuk pemaparan materi yang tadi dipaparkan oleh Bapak Brawijaya di-share di grup Telegram, jadi dimohon kepada Bapak dan Ibu bisa join di grup Telegram untuk mendapatkan materinya Pak Brawijaya. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Waduh, pertanyaannya banyak sekali ya. Ini tapi kita masih belum selesai. Oke. Ini rancangan kontrak. Nah, ini apa? Ada ini ada di dalam lampiran B RKK. Nah, ini ya, jadi harus jelas ya. Ini untuk baik untuk lamsam, harga satuan maupun gabungan lamsam dan harga satuan RKK harus ada. Ya. Lanjut. Lalu bagian 4 model dokumen pemilihan seleksi untuk jasa pekerjaan konstruksi kontraktor ya, ini kontraktor. Lanjut untuk IKP. Nah, ini kan sudah jelas ya, apa biasanya saya menjelaskan ini di awal. Ini di dalam dokumen tender kan ada dokumen penawaran, nanti di dalam dokumen penawaran ada dokumen penawaran teknis. Nah, ini pengguna jasa harus menyiapkan, harus menyiapkan. Nah, ini metode pelaksanaan pekerjaan, daftar peralatan utama, udah biasa kan ya, daftar personel manajerial di mana ada ahli K3 konstruksi atau petugas kalau yang resikonya kecil, dan formulir rencana keselamatan konstruksi. Formulir ini semuanya sudah disediakan oleh pengguna jasa form-formnya ya. Jadi jenis personel manajerial daftarnya itu juga sudah disampaikan oleh pengguna jasa ini harus ini gitu ya. Lanjut. Ini IKP, ini dokumen penawaran dan kualifikasi. Nah, ini untuk teknis kan ini ada daftar isi. Nah, ini oleh penyedia jasa kan, dia harus mengisi metode pelaksanaan, daftar isian peralatan utama, ini sudah biasa. Tapi ada lagi yang khusus ya, daftar isian personel manajerial beserta daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pemberi pekerjaan. Ya. Lalu ada lagi, tapi yang relevan yang perlu saya sampaikan adalah yang berikutnya adalah rencana keselamatan konstruksi yang terdiri atas elemen SMKK dan fakta komitmen keselamatan konstruksi. Ini kan di tahapan tender kan ya tadi ya. Nah, ini kalau elemennya ada 5, Bapak sebagai kontraktor iseng hanya mengisi 4 untuk mengetes yang nggak lulus. Ya. Elemennya kemudian ditambah menjadi 6, yang nggak lulus juga. Intinya adalah 5 elemen ini standar internasional ya, apa namanya yang disebut dengan rencana keselamatan konstruksi itu atau bahasa Inggrisnya safety plan itu terdiri dari 5 elemen. Ya, ada yang 7 kita sederhanakan menjadi 5 elemen ini. Nah, setelah sederhanakan ini kita manut ini aja yang aturan ini kan diatur di dalam PP Pak ya, PP 14 dan Permen 10. Jadi ingat ya, peraturan tentang SMKK ya itu dimulai dari ya tentunya Undang-Undang Nomor 2. Tapi di PP 14 sudah dinyatakan secara lengkap. Mengapa? Karena di PP 14 itu adalah pindah dari Permen 21 tahun 2019. Sebagian besar masuk ke sana. Kecuali lampirannya tadinya mau masuk tapi nggak boleh karena menjadi terlalu demikian sangat tebal PP-nya, akhirnya menjadi Permen lagi. Ya. Tapi batang tubuh di Permen 21 itu sudah ada di PP 14. Jadi setiap kali kita bicara mengenai SMKK, maka berdasarkan PP 14 dan Permen 10 tahun 2021. Dan tentunya untuk ini kita juga harus menganut peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021. Lanjut, ini untuk pekerjaan konstruksi. Nah, ini model dokumen pemilihan seleksi ya, LDP. Tadi kan LKP ya. Lanjut, nah ini ada persyaratan teknis. Nah, ini ada LDP. Untuk pekerjaan kualifikasi usaha kecil tadi sudah saya sampaikan ya. Dulu itu kan cuma 1 Pak, hanya pelaksana.
Sekarang ada dua karena ada tambahan ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau petugas keselamatan konstruksi. Ya. Ya, tapi ingat petugas keselamatan konstruksi yang sudah mempunyai petugas K3 konstruksi kan tetap boleh ikut tender ya sampai masa pilotnya habis. Pada saat perpanjangan namanya akan berubah menjadi petugas keselamatan konstruksi. Lalu untuk pekerjaan kualifikasi usaha menengah dan besar ya ini 2,5 sampai 50 lalu di atas 50 ya ini. Dulu kan hanya untuk personal manajerial itu kan ada 3 ya, yaitu manajer pelaksana atau manajer proyek, manajer teknik dan manajer keuangan. Sekarang kita minta tambah 1, yaitu harus ada ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Ini jelas ya Pak ya? Tidak boleh petugas keselamatan konstruksi kalau untuk yang usaha menengah dan besar. Terus kemudian ada yang bertanya dulu, kalau kayak gitu saya sebagai petugas rugi dong. Oh, jangan keliru ya, keliru. Karena ini adalah untuk yang pimpinan UKK-nya ya, nantinya ini. Di bawahnya boleh ya, tapi tidak bisa menjadi pimpinan UKK, unit keselamatan konstruksi. Kalau pimpinan UKK harus harus ahli K3 konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi. Lanjut. Ahli perbedaan. Oke, Pak Raffles simbol ahli apa perbedaan ahli K3 konstruksi dan ahli keselamatan konstruksi. Bayangan Bapak ya, ahli K3 konstruksi itu banyak yang bukan sarjana teknik Pak. Ya. Karena ada itu di beberapa universitas termasuk UPN ya, itu menelurkan ahli K3 konstruksi. Dia sarjana apa? Kesehatan masyarakat Pak. Ya. Bukan ahli teknik. Ya. Kalau ahli keselamatan konstruksi itu harus sarjana teknik. Tapi itu sekali lagi ini sekarang ini cuma di Indonesia berapa sih ahli keselamatan konstruksi? 0. Karena apa? Aturannya baru selesai Pak. Ini baru SKKN-nya baru selesai. Yang kemudian nanti harus proses ke Kemenaker ya. Ini lembar SDP, ini ada manajer pelaksana proyek, Mbak Ulfa. Ini pertanyaannya banyak sekali. Mohon dikumpulkan ke kami, Mbak. Nanti akan kami jawab semua. Ya. Nanti kita kirimkan ke para penanya ya. Jawabannya karena sepertinya kok udah jam segini ya, belum selesai nih. Baru 48. Ini SDP. Ada manajer pelaksana proyek, manajer teknik, lalu manajer keuangan, lalu ada petugas keselamatan konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi atau ahli K3 konstruksi. Nah, ini ya tadi yang sudah kita bahas nih. Ini hanya paparan berbeda bentuk saja, namun mungkin agak menarik ya modelnya. Lanjut, oleh teman-teman. Masih di LDP, nah ini di dalam RKK, peserta menyampaikan RKK sesuai tabel jenis pekerjaan dan identifikasi bayarnya di bawah ini ya. Untuk contohnya, ini untuk pekerjaan konstruksi ya. Ini seleksi. Ini teman-teman ini masih banyak belum paham, mohon maaf ya, ini beda seleksi. Ini bukan seleksi ini ya. Contoh untuk pekerjaan penggalian, identifikasi bahannya apa sih? Ini tersetrum listrik, pipa gas meledak, tertimbun, ya. Lanjut. Pak, jika terjadi CCO, apakah RKK juga ikut direvisi? Direview ya, karena belum tentu RKK-nya
harus ikut direvisi ya, karena tadi ya bisa kejadian kalau cuma penambahan volume nggak banyak itu kemungkinan dilihat kemudian oh ini sama saja nggak usah ditambah gitu ya. Jadi beda Pak ya. Tapi kalau kemudian CCO-nya kemudian ada pekerjaan yang baru gitu ya, yang tadinya katakanlah pancang begitu dipancang ternyata terus nggak bisa terus kemudian diganti bor, nah itu RK-nya itu harus diubah Pak. Ya. Nah ini data personal manajerial, ini tadi sudah kita jelaskan, bisa lewat saja. Ini untuk apa? Nah ini kemudian RKK. Kalau saya lihat seperti ini adalah untuk kontraktor atau calon kontraktor. Mengapa kok tahu? Iya ini ada 5 elemen, sama semuanya kalau 5 elemen, tapi sub elemennya itu relatif banyak, ya, seperti ini. Nah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, RKK-nya udah dibuatnya seperti ini saja, ya. Jangan terus kemudian formanya dibuat beda, diperbagus. Nanti bingung yang memeriksa masalah-masalah nanti ya. Lanjut. Kemudian ini bentuk dokumen penawaran. Ya, ini dokumen penawaran. Nah ini kita harus ada fakta komitmen. Ya. Kalau calon kontraktor tidak mengupload fakta komitmen, maka akan digugurkan. Ingat ya, akan digugurkan. Nah, jadi ini harus ada, walaupun sekarang ini ada tahap relaksasi ini, kalau kelupaan tanda tangan nggak apa-apa, tidak digugurkan. Ya. Tapi nanti harus disertakan pada saat setelah menang, kemudian disertakan yang ada bahasanya, tanda bahasa harus disertakan. Ini fakta komitmen penting, karena ini adalah janji sucinya si kontraktor kepada si PPK. Nah ini fakta komitmen ini kalau Bapak perhatikan ini terdiri dari 7 janji. Ya. 1 sampai 6 itu adalah, kalau Bapak perhatikan, itu adalah fakta komitmen yang ditandatangani oleh Menteri dan seluruh jajaran eselon 1 PUPR pada tahun 2018. Nah, kemudian kita tambah 1 yaitu memenuhi 9 komponen biaya penerapan SMK. Dan kalau Bapak perhatikan, ya 9 komponen biaya penerapan SMK itu pasti tidak ada yang nol. Jadi kalau Bapak menawar sampai ada yang nol, saya bingung. Kecuali asuransi, nah itu bisa nol ya. Kalau untuk komponen nomor 8 itu untuk yang resiko kecil boleh tidak ada. Jadi ini ya, perhatikan ya. Kalau yang lain-lainnya komponen nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai 0, saya garuk-garuk kepala. Kok bisa? Aneh. Nanti ada dari sumber pemeriksaan, kok bisa nol? Ya. Apakah dalam dokumen pemilihan pengguna jasa dan objek tidak masuk ke biaya penerapan yang sudah kontrak boleh dilanjutkan? Aduh, ini tahun berapa ya? Sekarang kan tahun 2021 ya. Ya. Mestinya, nah ini aneh ya. Itu kenapa kok tidak ada biaya penerapan SMK? Ya. Kok bisa lolos itu ya? Nah, artinya tidak sesuai dengan PP 14 dan Permen 10 ya. Dan juga tidak sesuai dengan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 atau yang aturan yang dulu pun ya Permen 14 tahun 2020 ya. Untuk penyediaan barang dan jasa melalui penyedia itu juga sudah tidak pas lagi. Ya. Nah ini adalah IBPRT. Ini tahapan dipermudah sekarang ini relaksasi ini ya ampun Bapak ya. IBPRT itu bahayanya cuma 1 Pak. Cuma 1. Ya ampun terlalu mudah ya. Tapi ya oke lah ini relaksasi. Namun ini pun masih banyak yang
tidak tidak benar di dalam mengisinya, dalam artian ada saja yang dikosongkan. Sekali lagi, yang boleh kosong itu kolom 16. Yang lain kalau ada yang kosong langsung Anda digugurkan. Selesai sudah. Ya. Dan ingat, ini cuma satu bahaya. Bayangkan, satu bahaya. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini bentuk dokumen penawaran. Nah, ini adalah format sasaran khusus dan program khusus, Pak. Setelah kita tahu bahayanya, lalu kemudian kita tahu merancang bagaimana mengurangi atau melakukan penanganan pengendalian risiko bahaya tadi. Lalu apa? Kan harus ada tindakan, Pak. Mau ngapain kita? Risiko bahayanya kita tahu, risiko dari bahaya tadi sudah kita mengerti bagaimana mengendalikannya. Tapi kalau tidak dilaksanakan kan percuma. Nah, makanya harus diisi format sasaran khususnya itu apa? Katakanlah, wah Pak, untuk pengecoran lantai 13 ini atau semua lantai ya, itu tidak ada kecelakaan. Itu sasaran itu. Apapun sasarannya silahkan. Nah, kalau kita sudah susun sasaran, tentunya harus ada program untuk mencapai sasaran itu, ya, seperti GBAN zaman dulu ya. Nah, ini kalau ada sasarannya ya tentunya harus ada program untuk mencapai sasaran itu. Kalau tidak ada programnya, ya cuma omong doang ya, omong kosong saja itu cuma masuk sasaran. Kalau zaman dulu lepas landas gitu ya, kalau lepas landas ya, tapi programnya tidak ada. Dulu program ada, tapi tidak tercapai. Apalagi kalau programnya pun tidak ada, ya tidak bakal tercapai itu sasarannya ya, seumur umur Pak ya. Nah, ini adalah contoh ya, contoh ada bagaimana mengisi form sasaran dan program ini. Lanjut. Saya cuma sekedar selintas saja di chat ya, banyak sekali pertanyaan. Untuk sertifikasi ahli K3 konstruksi, ya ini ahli loh ya, bukan petugas ya. Itu kan harus LSP Pak ya, di dalam aturannya. LSP. Kalau petugas, nah itu bisa itu ya. Nanti ada aturannya di sana. Lalu bentuk dokumen penawaran. Ini ada format jadwal program, nah ini ada jadwalnya. Jadi jadwal diisi ya. Dan mohon maaf, ini di peraturan LKPP ini tadi saya sebutkan masih banyak mengacunya ke peraturan kita yang lama, karena memang peraturan yang baru Permen 10 itu sama-sama masih dikerjakan. Jadi dia terpaksa harus merefer ke yang sudah jadi kan. Artinya Permen 21 tahun 2019. Di Permen 21 tahun 2019 itu masih ada istilah PIC. Maklum bahwa karena SMKK ini adalah pengembangan dari SMK 3. Ya. Dan K3 ini ahli-ahlinya itu kebanyakan malah di bidang minyak dan gas kayak gitu ya, pertambangan. Nah, ini masih banyak istilah-istilah Inggrisnya dia. Makanya ada JSA, PIC. PIC itu terus kemudian banyak yang kemudian nggak ngerti PIC itu apa, akhirnya dikosongkan. Begitu dikosongkan kemudian digugurkan, kemudian ribut. PIC adalah person in charge. Di Permen 10 sudah kita ganti namanya penanggung jawab. Sama itu kan ya. Jadi ya seperti inilah ya. Lalu ini ada contohnya, slide berikutnya. Ini Mbak Ensi, Bu Ensi, ya betul, konsultan pengawas itu harus ada ahli K3 konstruksinya sekarang ya. Dan pada saat
PCM harus menyerahkan dokumen RKK pengawasan atau RKK MK ya kalau untuk MK. Jadi lucu ya kita ya kalau di bidang warga dan SDA itu adanya itu adalah konsultan supervisi atau konsultan pengawasan. Kalau cipta karyaan, gedung terutama itu adanya konsultan MK. Namun kalau di bina marga itu sebetulnya ada konsultan MK dan konsultan pengawas kalau nilainya besar ya. Yang disebut dengan Kortin dan Filtin. Kalau Bapak lihat, Kortin itu sebetulnya adalah konsultan MK. Filtin itu adalah konsultan supervisi. Namun mungkin hanya spesial case di bina marga ya. Kalau di gedung konsultan MK itu sebetulnya ya lain ya, bukan pengawasan yang seperti itu ya, tapi ini dijadikan satu ya. Jadi fungsi pengawasan masuk ke dalam MK. Ya udah nggak apa-apa ya kayak gitu. Nah ini adalah JSA sekali lagi. Peraturan LKPP masih menyebutkannya sebagai JSA. Ya udah ikutin saja ya. Tapi nanti pada saat pelaksanaan itu sudah harus bergeser mengikuti Permen 10 yaitu CSA, yaitu direvisi sedikit lah. Lanjut. Nah ini adalah bentuk dokumen penawaran. Nah ini contoh pengisian format tabel analisis keselamatan pekerjaan. Sekarang namanya menjadi analisis keselamatan konstruksi atau CSA, bukan CSA lagi. Ini ada contohnya. Lanjut. Nah ini dokumen penawaran untuk jadwal inspeksi. Sekali lagi ini PIC itu adalah penanggung jawab ya. Nanti pekerjaan ini, kegiatan ini dilakukan jadwalnya kan untuk yang pertama mungkin tiap bulan, tapi kalau audit internal kan maksimal 2 tahun, 2 kali setahun itu biasanya, kadang-kadang ada yang cuma sekali setahun. Nah ini ada contohnya di bawah. Lanjut. Ini masih banyak ya, mungkin masih ada beberapa hal. Coba dibawakan secara cepat saja, Mbak. Untuk sedikit saya komen karena memang biasanya masalah ini itu dibahas sampai 5 jam. Ini dokumen penawaran harga ya, 9 komponen ya tadi saya sudah sebutkan. Secara logika itu tidak mungkin nol, Pak. Penyiapan RKK itu kan ada bayar kertas segala macam, masa nol ya. Beli kertas maksudnya ya. Sosialisasi promosi masa nol gitu ya. Lanjut. Nah, tapi saya ingatkan ini beberapa yang barang itu adalah barang habis pakai ya. Maka mengapa demikian? Ya karena kalau tidak disebutkan sebagai barang habis pakai, maka ini harus dikembalikan kepada pemerintah atau pengguna jasa, Pak. Nanti repot. Karena ini bukan biaya tidak langsung lagi, sudah biaya langsung nih, Pak. Ya. Nah ini di dokumen penawaran harga, kalau yang berdasarkan gabungan harga lamsam dan harga satuan, maka biaya penanaman SMPK masuknya ke yang harga satuan. Kecuali kalau proyek itu memang benar-benar lamsam, bukan gabungan lamsam sama harga satuan ya, maka biaya penanaman SMPK-nya boleh lamsam. Kalau tidak, harus harga satuan. Jelas ya Pak ya? Nah, contoh di sini adalah gabungan lamsam dan harga satuan, masuknya ke harga satuan. Jangan pura-pura nggak tahu, pura-pura bingung, dimasukkannya ke lamsam. Nah, ini tidak boleh. Lanjut. Ini model ini seleksi. Oke, ini mohon maaf ini kebalik-balik ya. Oke, ini spesifikasi teknis. Oke, lanjut. Lanjut saja sambil banyak ya. Lanjut saja terus. Nah ini oke, ini oke nggak apa-apa nanti dibaca saja ya.
Lanjut saja, terus. Oke, menurut saya sampai di sini saja, Mbak Ulfa. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan ya. Halo, Mbak Ulfa. Iya, Bapak Brawijaya, baik. Terima kasih banyak, Pak, atas pemaparan materinya. Banyak sekali ya, Pak, ya, untuk pemaparannya sebetulnya. Mungkin tanpa terasa kita sudah 2